Hampir setiap hari kita pasti berurusan sama yang namanya bank. Entah itu buat nabung, transfer, bayar-bayar, atau bahkan pinjam uang. Tapi pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya institusi di baliknya? Nah, kali ini kita akan coba bedah barang-barang dunia perbankan di Indonesia, tapi dengan cara yang simpel. Mulai dari fungsi dasarnya, sampai ada jenis-jenis bank apa aja sih di sekitar kita? Oke, biar gampang kita bakal bahas 4 bagian utama. Pertama, kita sentuh dulu dasar-dasarnya. Terus kita lihat ada 2 sistem utama yang dipakai. Lanjut kita kepoin siapa sih pemilik bank-bank ini. Dan terakhir kita bedah 4 jenis kepemilikan bank yang ada di Indonesia. Yuk kita langsung mulai aja. Pertanyaannya simpel banget ya kelihatannya. Kita semua kan punya rekening, punya kartu ATM, mungkin ada yang lagi nyicil sesuatu. Tapi coba deh kita berhenti sejenak dan beneran mikir, apa sih peran bank itu sebenarnya dalam sistem keuangan kita? Baik, kita mulai dari fondasinya dulu. Kita bedah dari akarnya. Apa sih sebetulnya fungsi inti sebuah bank menurut definisi resminya? Karena jujur aja, inilah jantung dari semua aktivitas mereka. Nah, ini dia nih definisi formalnya. Kedengerannya emang agak kaku dan textbook banget ya. Tapi tenang, intinya tuh sederhana banget. Coba bayangin, bank itu kayak sebuah jembatan keuangan. Di satu sisi, mereka ngumpulin uang dari kita-kita yang nabung. Terus, di sisi lain, uang yang terkumpul itu mereka salurin lagi ke orang-orang atau perusahaan yang butuh pinjaman. Simpel kan? Jadi, biar lebih kebayang, prosesnya itu bisa kita pecah jadi 3 langkah utama. Pertama, bank itu menghimpun dana. Nah, ini terjadi pas kita nabung atau deposito. Kedua, bank menyalurkan dana. Ini pas mereka ngasih kredit, KPR, atau pinjaman usaha. Dan yang ketiga, memberi jasa lainnya. Kayak transfer, bayar tagihan, sampai sewa safe deposit box. 3 pilar inilah yang bikin roda ekonomi kita terus muter. Oke, kita udah tahu bank itu ngapain. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kerjanya? Nah, di Indonesia ini secara garis besar ada 2 aliran atau sistem utama yang dianut oleh perbankan. Yuk kita lihat bedanya apa. Nah, disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Bank konvensional yang paling umum kita kenal itu basisnya bunga atau interest. Jadi hubungannya jelas antara pemberi pinjaman dan peminjam atau kreditur dan debitur. Beda banget sama bank syariah yang basisnya adalah bagi hasil atau profit sharing. Di sini, hubungan antara bank dan nasabah itu lebih kayak mitra bisnis yang siap untung bareng dan rugi bareng. 2 filosofi yang sangat berbeda. Sip, fungsi udah, sistem operasinya juga udah. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang nggak kalah penting. Bank-bank yang kita pakai tiap hari ini sebetulnya punya siapa sih? Karena ternyata siapa pemilik di belakangnya itu ngaruh banget loh ke arah dan fokus layanan mereka. Jadi ini poin kuncinya. Siapa pemilik sebuah bank, apakah itu pemerintah atau swasta murni, itu bakal nentuin banget misinya. Misalnya nih, bank punya negara mungkin punya tugas buat dukung program pemerintah. Sementara bank swasta mungkin bakal lebih fokus ke segmen pasar tertentu buat cari untung semaksimal mungkin. Oke, dari sisi kepemilikan, kita bisa kelompokkan bank-bank di Indonesia ke dalam 4 kategori utama ini. Ada bank BUMN, ada bank pembangunan daerah atau BPD, lalu bank swasta, dan terakhir bank perkreditan rakyat atau BPR. Yuk kita kupas satu persatu. Kita mulai dari yang paling raksasa dulu, bank BUMN. Sesuai namanya, ini adalah bank yang mayoritas sahamnya dipegang sama pemerintah Indonesia. Nah, kelompok terbesarnya dan yang paling kita kenal itu adalah Himbara, singkatan dari Himpunan Bank Milik Negara. Mereka ini bisa dibilang adalah pemain kelas berat di panggung perbankan nasional. Nah, ini bagian yang menarik banget. Coba deh Anda perhatikan. Setiap bank di Himbara ini punya spesialisasi masing-masing. Bank Mandiri lebih fokus ke nasabah perusahaan besar. BRI, kita semua tahu, adalah rajanya UMKM dan usaha mikro. BNI punya keunggulan di layanan internasional dan korporat. Sementara BTN itu jagonya kalau urusan KPR dan pembiayaan rumah. Ini tuh strategi pintar dari pemerintah, jadi mereka nggak saling sikut di pasar yang sama. Oke, sekarang kita turun satu level, dari nasional ke regional. Di sini ada Bank Pembangunan Daerah, atau biasa disingkat BPD. Nah, kalau bank ini pemiliknya adalah pemerintah daerah, bisa pemerintah provinsi, bisa juga kabupaten atau kota. Misi utamanya ya jelas, buat jadi motor penggerak ekonomi di daerahnya masing-masing. Nama-namanya pasti udah nggak asing lagi, apalagi kalau Anda tinggal di provinsi tersebut.
Ada Bank DKI untuk Jakarta, ada BJB yang melayani Jawa Barat dan Banten, Bank Jateng, Bank Jatim, dan seterusnya di hampir semua provinsi. Mereka inilah yang sering jadi bank andalan para PNS daerah dan pengusaha lokal. Nah, kalau tadi kita bahas yang punya pemerintah, sekarang kita beralih ke lawannya, bank swasta nasional. Sesuai namanya, bank-bank di kategori ini sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta, bisa perorangan, keluarga, atau perusahaan lain. Mereka inilah yang persaingannya paling ketat dan sering banget keluarin inovasi baru. Nama-nama ini sih saya yakin kita semua sangat kenal. BCA, CIMB Niaga, OCBC, Danamon, dan banyak lagi. Mereka ini adalah contoh bank swasta raksasa dengan jaringan yang luas banget, melayani dari kita nasabah perorangan sampai korporasi super besar. Terakhir, ada satu jenis bank yang unik banget, yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Fokus mereka ini sangat spesifik, melayani usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah. Tapi ada satu batasan penting yang harus kita tahu. BPR ini nggak bisa melayani jasa transfer antar bank atau yang biasa kita sebut lalu lintas pembayaran. Walaupun jangkauan layanannya terbatas, jangan pernah remehkan peran BPR. Mereka ini ibarat pahlawan bagi ekonomi di level akar rumput. Justru BPR inilah yang seringkali menjangkau para pedagang di pasar, pengusaha kecil di desa, atau pengrajin di tingkat kecamatan yang mungkin sulit tersentuh oleh bank-bank besar. Oke, mari kita rangkum super cepat biar makin nempel di kepala. Jadi, poin kuncinya ada 4. 1. Bank itu punya 3 fungsi utama, menghimpun, menyalurkan, dan melayani. 2. Sistemnya ada 2, konvensional yang basisnya bunga, dan syariah yang basisnya bagi hasil. 3. Kepemilikannya terbagi jadi 4, BUMN, BPD, swasta, dan BPR. Dan yang paling penting, setiap jenis bank itu punya fokus dan target nasabah yang beda-beda. Nah, setelah kita bedah semuanya, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Dengan pemahaman baru tentang fokus dan spesialisasi masing-masing bank, dari BUMN yang raksasa sampai BPR yang sangat lokal, kira-kira bank mana sih yang sebetulnya paling pas dan paling cocok untuk kebutuhan finansial Anda saat ini? Entah sebagai pribadi atau mungkin sebagai pemilik usaha. Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.